Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan Ibu Intan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal unsur prinsip teks generasi atau teks cerita fantasi. KJ yang kita pelajari pada hari ini adalah KJ 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur teks narasi. Sebelum kita mengenal unsur-unsur teks cerita narasi atau cerita fantasi, tahukah kalian apa itu teks narasi atau cerita imajinasi? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, teks narasi atau cerita imajinasi adalah cerita yang menyajikan rangkaian peristiwa yang isinya adalah khayalan atau imajinasi penulis. Jadi, seluruh rangkaian cerita dalam teks ini hanyalah khayalan atau imajinasi pengarangnya saja. Ciri-ciri dari teks narasi atau cerita imajinasi yang pertama mengandung keajaiban atau keanehan ataupun kemisteriusan. Ciri kedua yaitu memiliki isi cerita, kemudian menggunakan latar lintas ruang dan waktu, tokoh unik atau memiliki kesaktian, bersifat fiksi dan menggunakan ciri kebahasaan sesuai teks narasi atau teks cerita imajinasi. Lalu, apa saja sih unsur intrinsik dalam teks narasi atau cerita imajinasi? Nah, unsur intrinsik dikenal juga dengan unsur yang ada dalam sebuah karya sastra. Unsur intrinsik yang pertama yang ada dalam teks narasi atau cerita imajinasi adalah tema. Tema adalah ide yang mendasari sebuah cerita. Tema dalam teks narasi atau cerita imajinasi cukup beragam loh. Contohnya seperti keluarga, lingkungan, persahabatan, dan lain sebagainya. Kemudian unsur kedua yaitu alur. Alur disebut juga dengan rangkaian peristiwa dalam teks narasi atau cerita imajinasi. Alur terbagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur atau flashback, dan alur campuran. Pada alur maju, serangkaian peristiwa dimulai secara teratur dari awal hingga akhir cerita. Sedangkan pada alur mundur, konflik disampaikan di awal cerita, kemudian mundur ke masa lalu. Nah, alur campuran ini adalah campuran atau gabungan dari alur maju dan alur mundur. Unsur yang ketiga yaitu latar. Latar terbagi menjadi latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu diartikan sebagai waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Apakah peristiwa tersebut terjadi pada siang hari, pagi, ataupun malam. Nah, latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Contoh latar tempat antara lain seperti di hutan belantara, di kebun, sekolah, atau tempat-tempat lainnya. Latar yang ketiga yaitu latar suasana. Suasana atau latar suasana adalah suasana atau perasaan yang muncul dalam sebuah cerita. Contohnya seperti perasaan menegangkan, gembira, sedih, atau lain sebagainya. Setelah itu ada juga tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang diceritakan dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah perwatakan atau sifat dari tokoh tersebut. Contohnya dalam cerita narasi Bawang Merah dan Bawang Putih, ada dua tokoh yang berperan di dalamnya, yaitu tokoh Bawang Merah dan tokoh Bawang Putih. Penokohan dari tokoh Bawang Merah yaitu jahat dan pemarah, sedangkan penokohan dari tokoh Bawang Putih yaitu baik dan sabar. Unsur terakhir dalam teks narasi atau cerita imajinasi adalah amanat. Amanat dapat diartikan sebagai pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau bisa juga dianggap sebagai pesan yang dapat kita ambil setelah kita membaca sebuah cerita. Contoh dari amanat, contohnya seperti kita sebaiknya tidak membeda-bedakan teman dalam berteman dengan orang lain. Atau kita sebaiknya rajin menabung agar kita dapat bahagia di kemudian hari.
Nah, setelah kalian mengenal dan memahami unsur intrinsik teks narasi atau cerita imajinasi, sekarang mari kita berlatih menentukan unsur intrinsik teks narasi atau cerita imajinasi. Hai, Dan Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. intrinsik yang ada Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derap langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Tidak, yang lain saja. Ternyata penakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, Aku akan menerima tantangan. Nah, bagaimana? Sudahkah kalian menemukan unsur intrinsik dari video tadi? Jika sudah, tuliskan di buku tugasmu dan bahas dengan gurumu di sekolah. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.